والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأحبابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua sidang jamaah subuh Masjid Jami' Al-Ittihad yang telah hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah, pagi ini kita dipertemukan kembali untuk membahas ayat-ayat Allah yang sangat bermanfaat untuk kita dan erat hubungannya dengan kehidupan kita di dunia ini, sekaligus membuka wawasan kita tentang Al-Quran, tentang agama. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu, pekan pertama bulan ini pekan terakhir, pekan pertama bulan ini, kita membahas bahwa ketika Muhammad Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril, yaitu dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan turunnya ayat ini, Muhammad belum menjadi rasul, tetapi beliau menjadi nabi. Maka ketika apa yang dialami oleh Rasul dengan turunnya wahyu ini diceritakan kepada Waraqah bin Naufal, seorang pendeta beragama Nasrani, ketika disampaikan kepada Waraqah bin Naufal, komentar Waraqah adalah, yang menjumpaimu di Gua Hira itu adalah An-Namus. An-Namus itu artinya malaikat, yaitu Jibril yang pernah Allah utus untuk menemui Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau begitu, yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, kata Waraqah, itu adalah wahyu. Dan kamu nabi seperti halnya Nabi Musa. Dan saya membenarkan kenabianmu. Andai aku masih muda, karena Waraqah ketika itu sudah berumur di atas 100. Seandainya aku masih muda, aku akan membela Muhammad, karena kamu akan diasingkan, diusir oleh kaummu. Sehingga Rasul Muhammad SAW ketika itu mengatakan, "Amukhrijiyahu, apakah mereka akan mengusirku padahal aku seorang nabi?" Waraqah mengatakan iya. Dan ini sekaligus merupakan tantangan bagi para nabi, para rasul dan penerus dakwah mereka. Mereka semua para dai, para muballigh, para duat, para asatidzah, para kiai, siapapun yang mendakwahkan kebenaran pasti akan dihadapkan kepada tantangan hebat. Bahkan tidak jarang berakhir juga dengan pembunuhan.
nabi Allah yang dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, dan puluhan atau ratusan nabi lainnya yang dibunuh. Yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi. Jadi memang ini tantangan dakwah. Rasulullah baru menjadi rasul ketika surah Al-Muddathir diturunkan, yaitu firman Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, rangkaian ayat-ayat ini ketika diturunkan, Muhammad menjadi rasul, dipertegas lagi dengan ucapan Jibril alaihissalam kepada Muhammad Rasulullah yang menyebutkan, innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar sebagai utusan Allah. Karena beliau sudah menjadi rasul, perintah Al-Quran adalah yaitu fa'anzir, bangkit dan berdakwahlah, berikan peringatan. Nah, langkah yang dilakukan atau yang diambil oleh Muhammad Rasulullah saat itu adalah berdakwah secara rahasia, kurang lebih 3 tahun lamanya, mulai dari beliau ditetapkan Allah sebagai rasulnya. Beliau mulai berdakwah secara rahasia. Strategi beliau mengumpulkan lebih awal keluarga-keluarga dekat, karena ada perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Maka dikumpulkan mereka. Dalam sejarah, Rasulullah SAW menyeru, memanggil, tidak pakai mic, tapi dengan berteriak. Dari teriak beliau ini ke segala arah, karena kan berkelompok-kelompok. Rumah mereka itu berkelompok, ada di sebelah barat, ada di sebelah timur, ada di sebelah selatan, sebelah utara. Rasul berkeliling begitu, meneriakkan, berkumpullah kalian, ada yang perlu kita sampaikan. Mereka kaget, keluarga-keluarga dekat. Mereka berkumpul akhirnya di mana? Di sekitar Bukit Sofa. Di sekitar Bukit Sofa. Ketika mereka sudah berkumpul, Rasul mengatakan, seandainya saya katakan kepada kalian semua, wahai keluarga dekatku, wahai paman-pamanku semua, andai aku katakan bahwa di balik bukit ini akan ada nanti sore atau besok pagi akan ada musuh yang bakal menyerang. Jika saya sampaikan berita semacam ini, kalian mau membenarkan apa tidak? Mereka menjawab, kami membenarkanmu Muhammad. Ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah tahu bahwa kamu berbohong. Rasulullah kan terkenal kejujurannya, nggak pernah berbohong, sehingga ia sejak mudanya dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka ketika Rasul memancing, tanda kutip,
semacam itu. Jika saya sampaikan berita bahwa di balik bukit ini nanti sore atau besok pagi akan ada musuh menyerang, kalian percaya atau tidak? Mereka bilang kami percaya. Nah, ini pintu masuk. Kalau begitu kata Rasul, kelak suatu hari akan ada siksa yang menunggu kalian jika kalian tidak meninggalkan kepercayaan dan keyakinan kalian seperti ini. Maka tinggalkan ketuhanan kalian, berhala segala macam itu. Di situ keluarga dekat Muhammad Rasulullah mulai terdiam. Yang berani berbicara saat itu adalah Abdul Uzza, yaitu Abu Lahab. Namanya adalah Abdul Uzza. Ada yang menyebut namanya Abdul Syams, hamba matahari. Kunyahnya, panggilannya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan nama. Abu Jahal juga bukan nama. Pokoknya yang Ummu, Abu, segala macam itu bukan nama. Itu dalam bahasa Arab namanya kunyah, panggilan saja, panggilan dekat, panggilan akrab, sapaan terhormatnya seperti itu. Abu Lahab berani berbicara sambil menunjuk Muhammad, bahkan dengan kedua tangannya. Apa kata Abu Lahab? Tabbat laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Alihada jama'atana, apa untuk tujuan seperti ini kamu mengumpulkan kami di sini? Hanya untuk memaki-maki Tuhan kami dan merusak keyakinan atau agama kami? Karena dia, Abu Lahab ini, telah menyakiti Muhammad dengan kalimat seperti itu. Langit tidak tinggal diam, Allah membela Rasulnya. Seketika Allah menurunkan ayat melalui Jibril alaihi salatu wassalam, tabbat yada abi lahab wa tabb. Abu Lahab yang celaka, kata Allah. Celaka kedua tangannya yang menunjuk-nunjuk itu. Wa tabb, dan celaka seluruh dirinya, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kuku kakinya. Semuanya celaka. Dan memang sudah celaka. Tidak main-main kalau Allah sudah membela Rasulnya, sudah membela hambanya yang taat, yang baik. Tabbat yada abi lahab wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya yang sudah menjadi miliknya sebagai warisan dari orang tuanya tidak berguna sama sekali, kata Allah, untuk diri si Abu Lahab. Ma'agna anhu malu wa ma kasab, begitu juga harta yang telah diperoleh melalui usahanya. Abu Lahab itu kaya, orang kaya. Abu Lahab itu udah senang dandan, senang tampil mewah. Kalau hari ini nggak mau berkendaraan kalau tidak mewah, kira-kira seperti itu. Tidak mau mengenakan pakaian kalau nggak betul-betul pakaian yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, itu benar. Karena dia kaya. Tapi Allah mengatakan, ma'ana anhu maluhu wa ma kasab. Segala harta, baik melalui warisan maupun harta melalui usahanya, semua itu tidak bermanfaat untuk diri. Maksud tidak bermanfaat, tidak mendatangkan kebaikan
dan tidak dapat membela dirinya dari siksa Allah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka dzata lahab, yang memiliki atau yang mempunyai kobaran yang tinggi. Lahab itu sendiri artinya kobaran api. Lahab, al-lahab itu artinya kobaran api yang sudah membumbung tinggi. Nah, kobaran api seperti itu namanya lahab. Kalau kita melihat video yang di Los Angeles itu lahab semua itu. Lahab semua. Dan memang dilahap, bahasa Indonesia juga. Dilahap oleh sejago merah dan tidak ada ampun. Tentara Allah bermain di situ. Saya selana wanita dalam nggak tanggung-tanggung firman Allah tentang Abu Lahab ini melibatkan juga istrinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga istrinya. Kata Allah dalam ayat ini, wa imra'atuhu hammalatal hatab, yaitu wanita yang selalu membawa atau mengumpulkan kayu bakar. Kenapa kayu bakar? Karena kebiasaan dari istri Abu Lahab ini, saking bencinya kepada Muhammad Rasulullah, hari-harinya itu dia mengumpulkan kayu-kayu, ranting-ranting berduri yang dia tebar, dia sebarkan di jalan yang akan dilalui oleh Muhammad. Saking jahatnya manusia. Dan dia punya kalung emas. Dia mengatakan, kalung saya ini, kalau ada yang membelinya akan saya jual untuk menghambat dakwah Muhammad Rasulullah, untuk menghabisi Muhammad. Itu hammalatul hatab. Dan tradisi masyarakat Arab dengan kata hammalatul hatab, yaitu yang membawa kayu bakar, bisa juga makna majazi atau metaforis untuk makna orang yang suka menyebar fitnah. Itu juga hammalatul hatab. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain berbusa mulutnya untuk menyebarkan fitnah tentang Muhammad. Kelakuan wanita ini. Wanita ini kunyahnya adalah Ummu Jamil. Namanya Arwa. Nama istri dari Abu Lahab itu Arwa. Tapi panggilan sapaan akrabnya adalah Ummu Jamil. Padahal artinya indah loh. Ummu Jamil itu artinya ibu, induk keindahan, induk yang cantik. Tapi ternyata sapaan ini tidak mencerminkan sama sekali keindahan perilakunya. Maka Allah ancam sekalian, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kan tadi kita sampaikan bahwa di lehernya ada kalung emas besar, karena dia juga seorang wanita terhormat, artinya di kalangan wanita-wanita terhormat di kalangan suku-suku Arab, Ummu Jamil. Maka perhiasannya besar-besar, termasuk kalungnya, dan dia berjanji kalau ada yang membelinya, saya akan jual untuk menghabisi Muhammad. Allah balas, fi jidha haqqun min masad. Jid itu artinya adalah leher. Dan di leher istrinya Abu Lahab itu nanti akan diikat dengan tali, dengan sabut yang ada di dalam neraka. Allah akan perintahkan malaikatnya untuk mengikat, menjerat lehernya dengan tali sabut yang ada di dalam neraka. Fi jidha haqqun min masad.
Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah surah ini turun, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ini menyebar. Maksudnya sampai orang-orang yang kafir dari kalangan Abu Lahab sendiri itu memanggil Abu Lahab dengan tabbat yada abi lahab, tabbat yada abi lahab. Karena ayat ini dibacakan putra putri Abu Lahab, dari 5 putra putrinya itu kalau nggak salah, atau 6, 5 itu yang masuk ke dalam Islam 4 atau 5. Hanya 1 yang tetap dalam kekafirannya, namanya Utaibah. Utaibah ini istrinya tadinya adalah Ruqayyah. Ruqayyah itu putri Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan, Ruqayyah menikah dengan 1 di antara putra Abu Lahab, yaitu namanya Utaibah. Dari kasus ini Abu Lahab tidak senang kepada Muhammad. Dia panggil anaknya Utaibah, ceraikan istrimu itu, anaknya Muhammad. Akhirnya diceraikan. Untuk menceraikannya, Utaibah ini datang menemui Muhammad, bapak dari Ruqayyah, putri Rasulullah, datang menemui Muhammad, meludahi Muhammad dan mengatakan, akan aku ceraikan anakmu. Rasulullah bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan pelajaran kepada orang ini. Dalam suatu perjalanan setelah itu, Utaibah bersama rombongan pergi meninggalkan Madinah, meninggalkan Makkah, menuju Syria, Syam. Di pertengahan jalan mereka kemalaman. Mereka mampir di suatu tempat untuk berteduh sekaligus bermalam di situ. Tapi warga penghuni setempat mengatakan, kalian tidak baik untuk tinggal di sini malam ini. Di sini sebenarnya tidak aman. Tapi mereka mendesak agar diperkenankan untuk bermalam di situ. Akhirnya mereka bermalam di bawah pohon begitu. Di kala mereka tidur, rombongan sekian belas orang sedang tidur, binatang buas datang, harimau, singa padang pasir datang melengkapi manusia demi manusia sampai menemukan Utaibah ini. Yang digasak oleh singa ini adalah Utaibah, putra dari Abu Lahab yang telah menyakiti Muhammad Rasulullah dan menceraikan istrinya yang adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Badannya dicabik-cabik oleh binatang buas. Itu Utaibah. Selain Utaibah, dari anak Abu Lahab, semua mereka pada tahun ke-8 Hijriah kurang lebih mereka masuk Islam, menerima ajaran Allah. Utbah, Mu'tab, Izzah, Khalidah, ini putra putrinya menerima ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dalam agama yang dibawa oleh Muhammad. Setelah mereka masuk Islam, ayat-ayat yang mereka baca Al-Quran diantaranya adalah tabbat yada abi lahab wa tab. Jadi anak sendiri memaki bapak sendiri melalui ayat Al-Quran. Tabbat yada abi lahab wa tab, padahal bapaknya dibaca oleh anak-anaknya yang masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa
Tidak ada basa-basi dalam urusan akidah, karena kebenaran agama ini mutlak. Gak ada basa-basi. Maka gak ada istilah toleransi dalam lapangan akidah. Maka tidak ada tempat bagi selamat Natal, segala selamat Natal itu tadi kemarin itu. Karena dia adalah hubungannya dengan akidah. Gak usah berbasa-basi dalam lapangan akidah. Yang berlaku di situ adalah lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kalian. Keyakinan kalian, keyakinan kalian. Agama saya, agama saya. Gak perlu campur aduk, gak perlu saling tukar menukar. Di sini letak toleransi itu, tidak saling mengganggu, tidak mengusik ketenangannya masing-masing. Dalam lapangan akidah, ibadah juga sama. Tapi kalau dalam lapangan sosial kemasyarakatan, nah, satu, bergabung, bersih-bersih lingkungan, memperbaiki kantor, RT, RW umpamanya, itu nggak masalah. Perbaiki jembatan yang sudah mulai rusak supaya bisa dilalui oleh kendaraan, bersama-sama gabung di situ, yang muslim, yang non muslimnya dari segala keyakinan silakan. Tapi dalam lapangan akidah, dalam lapangan keyakinan dan ibadah, tidak ada ruang untuk saling mengusik, saling mengganggu atas nama toleransi. Itu toleransi yang salah. Toleransi yang salah. Pernah MTQ kecamatan Bayrun Lama waktu itu panitianya dari non muslim. Isra Mi'raj juga sama, panitianya dari non muslim atas nama toleransi. Ini kan nggak benar. Seperti kaum muslimin kehilangan, sudah nggak punya panitia lagi, nggak ada orang sepertinya, sehingga harus mereka yang menangani. Itu apa itu semua? Nggak pada tempatnya. Pandai-pandai menempatkan istilah toleransi. Toleransi itu dalam lapangan agama tidak saling mengganggu, tidak saling mengusik, memberikan kepada masing-masing haknya untuk menjalankan ibadah, akidah, yang intinya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tidak saling mengusik, saling mengganggu. Itu yang tepat. Dan tidak saling memasuki wilayah agamanya masing-masing. Biarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu peristiwa, di antara peristiwa yang terjadi pada 3 tahun pertama gerakan namanya atau agenda dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara rahasia. Dari dakwah ini secara rahasia ada hasilnya. Abu Bakar As-Siddiq merapat masuk ke dalam agama ini melalui dakwah rahasia. Di atas itu semua sebelumnya Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih awal menyatakan dirinya menerima dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harithah, seorang hamba sahaya yang ada hidup bersama Rasul, bersama keluarga Muhammad, yaitu Khadijah dan Muhammad Rasulullah serta anak-anaknya. Di antaranya ada seorang hamba sahaya nama
syahadatain, menerima kebenaran ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Zaid bin Harisah ini sejak kecil, umur di bawah 10 sampai dia dewasa, bapaknya, pamannya datang untuk merayunya supaya pulang, nggak mau dia. Kata Rasul ketika bapak dan pamannya datang, silakan aja. Kalau memang Zaid bin Harisah mau diambil, mau dibawa, apa? Itu kan anak kalian. Dia di sini betah bersamaku, kata Rasul. Maka Zaid bin Harisah ditanya oleh Rasulullah, kamu kenal ini siapa? Ini bapak saya. Kamu kenal ini paman saya. Nah sekarang pilih, kamu mau pulang ikut bapak dan paman kamu, atau kamu tetap bersama saya di sini? Zaid bin Harisah mengatakan, saya bersamamu ya Muhammad, ya Rasulullah. Saking dekatnya Zaid bin Harisah ini kepada Rasulullah SAW dan keluarga Rasulullah, sampai-sampai orang-orang yang ada di situ, kaum muslimin juga sama, orang-orang yang sudah masuk Islam, memanggilnya bukan Zaid bin Harisah lagi, tapi Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Tapi Allah menegurnya. Allah turunkan ayat kepada Rasulullah SAW yang mengingatkan hal ini. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidak wajar Muhammad menjadi bapak dari kalian, dari seseorang di antara kalian. Muhammad bukan bapak kalian. Muhammad itu adalah Rasulullah dan dia adalah penutup segala nabi. Rasulullah khataman nabiyyin. Yang boleh memanggil dia bapak itu putra putri langsung Rasulullah. Tapi orang-orang lain, apalagi anak angkat, itu tidak boleh. Maka anak angkat kan tidak dibenarkan dalam Islam untuk menghubungkan dirinya dengan bapak asuhnya. Nggak boleh. Zaid tetap kepada bapaknya bin Harisah. Nggak boleh Zaid bin Muhammad. Karena nama kita itu harus terhubung kepada ayah. Harus terhubung kepada ayah. Kecuali yang tidak mempunyai ayah sama sekali, maka terhubung kepada ibu. Baik tidak punya ayah karena Allah menghendakinya tidak berayah, atau tidak punya ayah secara hukum karena anak dilahirkan akibat zina.